Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran kimia. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah materi termokimia. Ini adalah bahasan ketiga pada kelas 11. Setelah bahasan pertama mengenai hidrokarbon, bahasan yang kedua mengenai minyak bumi, lalu yang ketiga bahasannya mengenai termokimia. Apa yang akan kita pelajari dalam termokimia? Yang pertama mengenai energi dalam reaksi kimia. Jadi termokimia ini mempelajari mengenai berapa banyaknya energi yang terjadi dalam suatu reaksi kimia. Kemudian kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah mengenai pengetahuan cara mendeskripsikan perubahan entalpi suatu reaksi, jenis reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, kemudian penentuan delta H reaksi dari berbagai percobaan, dari hukum Hess, kemudian data perubahan entalpi pembentukan standar, dan data energi ikatan. Bahasan pertama kita adalah mengenai entalpi molar. Entalpi ini adalah energi yang tersimpan dalam suatu sistem. Sebelum mempelajari entalpi, kalian bisa mempelajari terlebih dahulu apa itu sistem, apa itu lingkungan, kemudian apa reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Karena itu adalah pengetahuan dasar dalam mempelajari materi termokimia. Entalpi ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu sistem. Entalpi molar ini biasanya berkaitan dengan energi yang dimiliki oleh sistem jika pengukurannya dilakukan pada keadaan standar dan jumlah zatnya adalah 1 mol. Entalpi molar ini dapat dilakukan pengukurannya pada beberapa reaksi. Ada reaksi pembentukan, peruraian atau penguraian atau disosiasi, dan pembakaran. Ini adalah reaksi-reaksi dasar dari sebuah sistem. Entalpi molar dinyatakan dalam satuan kilojoule per mol atau menulisnya menjadi kilojoule mol pangkat min 1. Jadi, jika kalian menemukan satuan dengan tulisan kilojoule per mol, maka kemungkinan itu adalah entalpi molar. Nah, perubahan entalpi reaksi yang ditentukan pada kondisi standar dinyatakan sebagai perubahan entalpi standar. Oke, kita bahas lambangnya dulu. Untuk entalpi ini lambangnya adalah H. Ini adalah lambang untuk entalpi. Sementara untuk perubahan entalpi standar, ini lambangnya adalah delta H. Nah, ada dua besaran, ada entalpi dan ada perubahan entalpi. Entalpi dinyatakan dengan H besar, simbolnya atau lambangnya, sementara perubahan entalpi dinyatakan dengan delta H. Ada tanda segitiga di depan. Itu artinya perubahan entalpi. Nah, dalam suatu sistem yang mengalami reaksi kimia, kita tidak dapat menentukan dengan pasti berapakah besarnya entalpi sistem. Tapi kita dapat mengukur berapakah perubahan entalpinya. Berapakah perubahan entalpi dari suatu sistem? Mungkin analoginya seperti kita tahu bahwa ada teman kita yang punya dompet, tapi kita tidak tahu isi dompetnya berapa. Nah, itu ibaratnya adalah entalpi. Jadi kita tidak pernah tahu isi dompet seseorang. Kita tidak pernah tahu entalpi dari suatu sistem. Tapi ketika teman kita membelanjakan uangnya sebesar 5.000, maka kita bisa mengetahui bahwa isi dompetnya akan berkurang sebanyak 5.000. Nah, sama dengan sistem ini, ketika sistemnya mengalami reaksi kimia, maka berapakah energi yang keluar atau yang masuk, itu kita bisa mengukur. Jadi, berapa isi dompetnya yang asli kita tidak tahu, tapi berapa berkurangnya uang di dalam dompetnya atau berapa bertambahnya kita bisa tahu dari aktivitasnya. Sama seperti sistem, entalpinya tidak bisa dinyatakan dengan pasti, tapi perubahannya bisa kita hitung.
Jenis-jenis perubahan entalpinya ada entalpi pembentukan standar atau delta HF0. Jadi cirinya dia adalah entalpi molar itu adalah ada lambang 0 di atas. Ini menyatakan bahwa pengukuran dilakukan pada keadaan standar. Keadaan standar itu adalah 298 Kelvin suhunya dan 1 atmosfer. Itu adalah kondisi standar. Perubahan entalpi pembentukan standar nomor 1 adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol zat langsung dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah perubahan entalpi ini pada pembentukan 1 mol zat langsung dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Misal saya contohkan perubahan entalpi pembentukan standar. Pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya. Contohnya adalah C ditambah O2 akan menghasilkan CO2. C ditambah O2 akan menghasilkan CO2. Kenapa ini dinyatakan dengan entalpi pembentukan standar? Yang pertama adalah faktornya pembentukan 1 mol zat yang dibentuk adalah CO2 sebanyak 1 mol. Tahu dari mana 1 mol? Di sini koefisiennya adalah 1. Jadi kita menganggap jika koefisiennya 1, maka dia yang dibentuk sebanyak 1 mol. Kemudian syarat yang pertama sudah terpenuhi, jadi yang dibentuk adalah 1 mol. Langsung dari unsur-unsurnya. CO2 ini terdiri dari unsur C dan O. Sehingga kalau CO2 ini reaksinya dibentuk dari C dan O2, maka dapat dikatakan reaksi ini adalah reaksi pembentukan standar. Jadi saya ulangi, reaksi dengan entalpi pembentukan standar itu adalah reaksi pembentukannya harus 1 mol zat yang dibentuk dan harus dari unsur-unsurnya. Kemudian jenis entalpi molar yang kedua adalah entalpi peruraian standar atau entalpi disosiasi standar atau delta HD0. Entalpi peruraian standar ini merupakan entalpi kebalikan dari entalpi pembentukan standar, karena reaksi penguraian sendiri itu adalah reaksi kebalikan dari reaksi pembentukan. Nilai perubahan entalpinya sama, tapi tandanya yang berlawanan. Misal contohnya entalpi peruraian standar, penguraian zat-zat sebanyak 1 mol menjadi unsur-unsurnya. Misal contohnya H2O, air dapat terurai menjadi H2O dapat terurai menjadi unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya adalah H2 ditambah O2. Nah, H2O yang diuraikan harus 1 mol, di koefisien di sini harus 1 mol, di sini menjadi unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya adalah H2 dan O2. Berhubung reaksinya tidak setara, jumlah hidrogennya 2, oksigennya 1, di sini oksigennya 2, maka kita setarakan dengan menambah koefisien sebanyak setengah. Jadi H2O menjadi H2 plus setengah O2. Reaksi ini adalah reaksi penguraian karena yang diuraikan adalah 1 mol. Perubahan entalpinya adalah kebalikan tandanya dari perubahan entalpi pembentukan. Misal delta H untuk reaksi ini adalah plus 100 kJ per mol. Misal untuk penguraian 1 mol hidrogen kita butuhkan energi sebanyak 100 kJ tiap molnya, maka untuk reaksi pembentukan H2O, pembentukan air,
kita akan melepaskan energi sebesar 100 kJ per mol. Jadi kalau ini airnya diuraikan butuh energi 100, kalau airnya dibentuk maka dia akan melepas energi sebanyak 100. Jadi angkanya 100-nya sama, hanya beda tanda plus dan minusnya saja, yang menyatakan ada yang endoterm reaksinya, ada yang eksoterm. Baik, kemudian yang ketiga adalah entalpi pembakaran standar atau delta HC0. Entalpi pembakaran standar ini adalah perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol suatu zat yang diukur pada keadaan standar, yaitu pada kondisi 298 Kelvin dan 1 atm. Jadi yang dibakar sempurna harus 1 mol oleh oksigen atau agen pembakar lainnya pada keadaan standar. Contohnya misalnya pembakaran belerang, es dibakar ditambah dengan O2, maka hasilnya adalah SO2. Jadi reaksi ini digolongkan sebagai reaksi pembakaran standar karena yang dibakar adalah es. Es ini yang dibakar. O2 ini adalah apinya, ini adalah hasilnya. Sehingga es yang dibakar harus 1 mol. Kemudian dilakukan pada pengukuran kondisi standar, yaitu pada suhu 298 Kelvin dan 1 atmosfer. Secara umum ini, mungkin di berbagai literatur kalian akan menemukan jenis-jenis entalpi molar yang lain. Lebih dari 3 seperti yang dijelaskan di depan. Tapi intinya adalah ini, 3 reaksi ini adalah 3 reaksi inti dalam penentuan delta H reaksi atau perubahan entalpi reaksi. Baik, kita lanjut. Bagaimana untuk penentuan entalpi reaksi? Penentuan perubahan entalpi reaksi. Jadi yang diukur adalah perubahan entalpinya atau delta H-nya. Nah, suatu sistem jika mengalami reaksi kimia dan kita ingin tahu berapa besar energi yang terlibat, yang lepas atau yang masuk, ada beberapa cara. Di antaranya adalah yang pertama, melalui kalorimetri. Kalorimetri ini adalah ilmu kalorimetri. Alatnya namanya kalorimeter. Jadi pengukuran menggunakan kalorimeter itu namanya kalorimetri. Kalorimeter seperti contoh yang di depan saya gambarkan. Kalorimeter adalah suatu sistem terisolasi. Jadi ini prinsipnya sama seperti termos, tidak ada udara yang masuk atau udara yang keluar, tidak ada panas yang masuk atau panas yang keluar. Tidak ada pertukaran materi maupun energi dengan lingkungan di luar kalorimeter. Jadi baik materinya maupun energinya itu tidak bisa keluar. Jika di dalam sini ada gas, maka gasnya tidak bisa keluar. Jika di luar ini juga ada gas, maka gasnya juga tidak bisa masuk kecuali lewat jalan-jalan tertentu. Jadi kalau ini sistemnya rapat, maka tidak ada zat yang bisa keluar atau yang masuk. Begitupun dengan panas. Tidak ada panas yang bisa keluar dari sini ataupun panas dari luar yang bisa masuk ke dalam sini, karena sistemnya adalah sistem terisolasi. Nah, dengan mengukur kenaikan suhu dalam kalorimeter, kita dapat menentukan jumlah kalori yang diserap air serta perangkat kalorimeter berdasarkan rumus. Nah, mungkin kalian sudah pernah kenal rumus ini di kalor fisika, pelajaran fisika. Ada M kali C kali delta T. M ini adalah massa air, C kalori jenis air, delta T adalah perubahan suhunya. Ki untuk kalorimeter adalah C kapasitas kalorimeter dikalikan delta T. Nah, begini saya jelaskan bahwa kalorimeter bom ini pada prinsipnya adalah reaksi pembakaran yang digunakan. Di sini ada termometer untuk mengukur suhu, kemudian ada pengaduk untuk mengaduk larutan, untuk mengaduk air agar suhunya merata tidak berkumpul di satu tempat. Kemudian ada ruangan yang digunakan untuk reaksi pembakaran. Kemudian ada selang yang digunakan untuk memasukkan oksigen O2, dan di sini ada wadah yang digunakan untuk pembakaran.
Jadi mengukur kalor dengan kalorimeter ini, zat yang akan dibakar diletakkan di sini, di yang warna kuning, kemudian dialirkan oksigen ke dalam wadah, maka di dalam ini akan terjadi reaksi pembakaran. Setiap reaksi pembakaran itu pasti menghasilkan panas. Jadi dalam reaksi ini pasti menghasilkan panas. Kemana panas yang dihasilkan? Panas yang dihasilkan ini akan diserap oleh air yang di sini. Jadi kita isi ini dengan air. Sehingga panas yang dikeluarkan oleh sistem ini seluruhnya akan diserap air. Nah, kalau panas ini diserap air, maka otomatis suhu airnya naik. Berapa naiknya akan terbaca dari termometer. Jadi termometer ini untuk mengukur berapakah kenaikan suhu airnya. Di rumus ini, panas yang dihasilkan oleh sistem di sini diserap oleh air dan diserap oleh wadah. Nah, penyerapan oleh air ini rumusnya yang atas, penyerapan oleh wadah ini rumusnya yang bawah. Sehingga kalau di total, panas yang dihasilkan oleh reaksi pembakaran ini adalah Q air ditambah Q kalorimeter. Nah, Q air ada M ini adalah massa air yang dipakai di sini. C adalah kalor jenis air, biasanya di data sudah diberikan harga kalor jenis untuk masing-masing cairan. Delta T ini adalah perubahan suhu yang terukur di termometer dari sebelum reaksi pembakaran sampai setelah reaksi pembakaran. Kemudian ada panas yang diserap oleh bom kalorimeter atau wadah, yaitu sama dengan kapasitas kalor kalorimeter. Angka C besar ini juga biasanya di soal sudah disertakan besarannya berapa, dikalikan delta T. Delta T sama, ini berasal dari kenaikan suhu yang terukur di termometer. Oke. Nah, kemudian ini adalah penjelasan yang tadi. Untuk kalori sederhana, Q reaksi sama dengan Q air ditambah Q bom. Kemudian di sini ada tanda minusnya. Jadi, besarnya panas yang dilepaskan reaksi itu sama dengan besarnya panas yang diserap air dan panas yang diserap oleh wadahnya. Tapi dia berlawanan tanda. Karena kalau reaksi dia melepas panas, maka larutan dia akan menyerap panas. Nah, yang diserap dan yang dilepas ini besarnya sama, hanya di sini beda tandanya saja. Untuk contoh hitungan bisa kalian browsing caranya atau bagaimana contoh hitungannya nanti kalian bisa cari di buku atau bisa membaca di literatur yang lain. Nah, cara menentukan perubahan entalpi yang kedua ini berdasarkan hukum Hess. Hukum Hess ini berkaitan dengan reaksi-reaksi yang dapat dilangsungkan menurut dua atau lebih cara atau lintasan. Contoh, reaksi antara karbon dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Oke. Cara yang pertama, jadi menurut hukum Hess ini, reaksi itu berapapun tingkatannya, jika reaktan dan produknya sama, maka entalpinya pasti sama menurut hukum Hess. Jadi misal kita mau pergi ke Surabaya, kita mau pergi ke Surabaya, oke. Ada dua jalan. Jalan yang pertama melewati Kediri, Jombang, hingga ke Surabaya. Jalan yang kedua, kita berputar melewati Blitar, Malang, ke Surabaya. Nah, menurut hukum Hess, mau lewat jalur mana saja, asal kita berangkatnya sama dari Trenggalek dan berhentinya sama di Surabaya, maka energinya itu akan sama. Jadi kalian bisa pilih jalur yang pintas, bisa pilih jalur yang muter, itu terserah, yang jelas energinya itu adalah sama. Nah, pada contoh, cara yang pertama, C ditambah O2 menjadi CO2. Ini hanya ada satu cara atau satu jalan. Besar perubahan entalpinya itu adalah minus 394 kJ. Nah, kalau reaksi ini dilangsungkan dalam dua tahap, seperti cara yang kedua, tahap 1, C ditambah setengah O2 menghasilkan CO dulu. Tahap 2, CO ditambah setengah O2 lagi menghasilkan CO2.
Nah, pada akhirnya reaksinya menghasilkan yang sama. C ditambah O2 menjadi CO2. Hasil akhirnya itu sama dengan cara 1. Nah, delta H-nya pun ternyata sama. Jika langsung delta H-nya sekian, jika melalui 2 tahap setelah dijumlah, delta H-nya juga sama. Jadi lewat jalur mana saja, ada berapa tahap, asal ketika reaktan dan produknya adalah zat yang sama, maka perubahan entalpinya adalah sama. Nah, berikutnya, penentuan delta H reaksi juga bisa dilakukan menggunakan data entalpi pembentukan standar atau delta HF0. Dalam zat ini, zat bereaksi dianggap terlebih dahulu terurai menjadi unsur-unsurnya, kemudian unsur-unsur itu bereaksi menjadi zat produk. Ini kalian perlu menghafal ketika menentukan delta HF0 atau delta H0, perubahan entalpi reaksi diperoleh dari jumlah entalpi pembentukan produk dikurangi entalpi pembentukan reaktan. Jadi produk dikurangi reaktan, itu untuk data entalpi pembentukan. Nah, di soal biasanya memang sudah disertakan entalpi pembentukan dari masing-masing zat. Contohnya misalnya di sini diberikan reaksinya adalah CH4O ditambah 1,5 O2 menjadi CO2 dan 2H2O. Reaktannya adalah yang di sini, CH4O dan 1,5 O2. Ini adalah reaktannya. Produknya adalah CO2 dan 2H2O. Maka cara menghitung entalpi reaksinya adalah perubahan entalpi pembentukan produk dikurangi perubahan entalpi pembentukan reaktan. Sehingga di sini dituliskan delta HF0 CO2 ditambah delta HF0 H2O dikalikan 2 karena koefisiennya 2 dikurangi reaktannya 1 kali delta HF0 nya CH4O ditambah 1,5 kali delta HF0 nya O2. Nah, data-data ini, angka-angka ini sudah diberikan di soal, di tabel sudah ada, jadi kalian tinggal memasukkan saja angkanya. Oke. Kemudian di sini ada yang 0 delta HF0 nya, jadi ada catatan baru bahwa untuk unsur bebas, entalpi pembentukannya sama dengan 0. Jadi ketika ada unsur yang tidak berikatan atau kita menyebutnya unsur bebas, maka delta HF0-nya ini adalah sama dengan 0. Jadi saya ulangi lagi, jika data yang kalian pakai ini adalah entalpi pembentukan delta HF, maka penentuan delta H reaksinya adalah entalpi pembentukan produk dikurangi entalpi pembentukan reaktan. Jangan lupa dikalikan dengan koefisien masing-masing. Nah, cara yang terakhir dalam menentukan perubahan entalpi reaksi adalah dengan menggunakan data energi ikatan. Energi ikatan didefinisikan sebagai energi yang diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan dari suatu molekul dalam wujud gas. Energi ikatan dinyatakan dalam kilojoule per mol dengan lambang D. Disosiasi D. Contohnya, delta H reaksi, jumlah energi ikatan yang putus dikurangi jumlah energi ikatan yang terbentuk. Nah, ini agak berbeda dengan jika kita menggunakan data tabel entalpi pembentukan. Jika entalpi pembentukan yang sebelumnya, maka delta H-nya ini adalah entalpi pembentukan produk dikurangi entalpi pembentukan reaktan. Kalau di energi ikatan, maka delta H0-nya adalah jumlah energi ikatan yang putus. Nah, yang putus ini adalah miliknya reaktan dikurangi jumlah energi ikatan miliknya yang terbentuk. Yang terbentuk ini adalah produk. Jadi kalau gampangnya kita bilang ini adalah reaktan dikurangi produk. Kalau ini produk dikurangi reaktan. Jadi berkebalikan. Nah, contohnya adalah reaksi pembakaran gas metana. CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2
dan 2H2O. Berapakah delta H reaksinya atau perubahan entalpinya? Untuk menghitung perubahan entalpi berdasarkan energi ikatan, hal yang mutlak kalian tahu adalah harus bisa menggambar struktur ikatannya. Karena pada materi yang ini, penentuan entalpi berdasarkan energi ikatan, kita akan menghitung jumlah ikatannya. CH4 jika digambar ikatannya seperti ini. O2 jika digambar seperti ini. CO2 seperti ini. H2O seperti ini. Jadi dengan menguraikan gambar molekulnya, maka kita akan bisa mengetahui berapakah jumlah ikatannya. Di reaktan, energi ikatan yang diputus adalah 4 ikatan CH. Atas, bawah, kiri, kanan ada 4 ikatan CH. Dan ada 2 ikatan O rangkap. O rangkap 2 ini dari koefisien. Nah, angka untuk energi ikatan masing-masing biasanya memang sudah disertakan, kalian tinggal menghitung, memasukkan, tinggal dikalikan masing-masing. Untuk yang pembentukan ikatan di produk, ini ada pembentukan ikatan C dan O rangkap sebanyak 2. 1, 2. Jadi 2 kali energi ikatan CO. Kemudian di H2O ini ada 2 ikatan O dan H dikalikan dengan koefisiennya sebanyak 2, sehingga angka 4 di sini ini berasal dari 2 koefisien dikalikan dengan 2 ikatan ini. Sehingga 2 kali 2 jadinya 4. Maka 4 energi ikatan OH. Setelah dijumlah, pemutusannya adalah sekian, 2642. Pembentukannya sekian, 3450. Maka diperoleh delta H reaksinya sebesar min 808 kJ. Demikian penjelasan saya. Untuk materi ini kalian harus lebih banyak berlatih karena akan banyak sekali variasi soal. Jadi agar mahir dalam mengerjakan soal, dalam menyelesaikan soal, kalian harus banyak-banyak berlatih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan membantu kalian memahami materi termokimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.